Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Tantri Wijaya, kelas manajemen 2D dengan PM 2101135. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai korupsi dari mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Masalah korupsi selalu menarik untuk dibicarakan karena berbagai alasan. Salah satunya karena korupsi menyangkut uang rakyat atau harta negara yang seharusnya digunakan sesuai kehendak rakyat atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain merugikan negara, tindakan korupsi juga bisa menjadi penyakit yang akan menghancurkan negara bila tidak segera ditangani. Biasanya, korupsi kerap melibatkan orang-orang yang seharusnya menjadi panutan masyarakat karena mereka adalah tokoh yang dipilih dan terpilih. Membiarkan korupsi merajalela hanya akan membuat krisis kepercayaan, sikap putus asa, hingga kehilangan kepemimpinan publik, sehingga negara akan mati secara berlahan-lahan. Jadi, apa sih itu korupsi? Ada beberapa pengertian korupsi menurut para ahli, salah satunya yaitu menurut Nurjana. Pengertian korupsi menurut Nurjana, korupsi berasal dari bahasa Yunani yaitu koruptio, yang berarti perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma-norma agama material, mental, dan hukum. Pengertian korupsi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korupsi yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara. Jenis-jenis korupsi beserta contohnya. Yang pertama yaitu korupsi suap-menyuap. Jenis korupsi pertama yang perlu kalian ketahui yaitu korupsi suap-menyuap. Suap-menyuap sendiri merupakan tindakan pemberian uang atau menerima uang hadiah yang dilakukan pejabat pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya sebagaimana perbedaan hukum formil dan material. Adapun contoh dari korupsi suap-menyuap seperti adanya seorang pejabat negara yang mempunyai posisi jabatan tinggi, kemudian memberikan suap-menyuap hakim, pengacara, atau advokat. Jenis korupsi yang satu ini telah diatur dalam Undang-Undang PTPK. Yang kedua yaitu korupsi penggelapan jabatan. Jenis korupsi yang sering dilakukan yaitu penggelapan jabatan. Penggelapan sendiri berarti perbuatan yang melawan hukum sebagai bentuk penyalahgunaan jabatan. Sebagai contohnya, pegawai negeri menyalahgunakan uang atau membiarkan penyalahgunaan uang yang ditugaskan untuk menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara. Penggelapan jabatan sendiri bertujuan sebagai bentuk menguntungkan diri sendiri atau merugikan negara. Yang ketiga, korupsi tindakan pemerasan. Korupsi tindakan pemerasan yaitu korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaannya dengan memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Yang keempat, korupsi gratifikasi. Jenis korupsi gratifikasi merupakan tindakan pemberian hadiah yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara dan tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi. Gratifikasi dapat berupa uang, barang, diskon, pinjaman tanpa bunga, tiket pesawat, hiburan, biaya pengobatan, serta fasilitas-fasilitas lainnya. Jenis korupsi ini diatur dalam pasal 12B Undang-Undang PTPK dan pasal 12C Undang-Undang PTPK. Yang terakhir yaitu korupsi keuangan negara. Pasti kalian sudah sering mendengar korupsi keuangan negara. Korupsi yang mencari keuntungan dan sebagai tindakan melawan hukum ini biasanya dilakukan bagi mereka yang sering menyalahgunakan jabatan. Contohnya yaitu mengambil keuntungan dari pembayaran pajak. Misalkan, pembayaran sekian dibayar sekian. Perbuatan curang ini memang harus segera ditindak.
Baik, saya rasa cukup sekian penyampaian materi dari saya. Dengan penjelasan di atas, semoga menambah pengetahuan kita untuk tidak melakukan atau mencoba-coba melakukan korupsi. Dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.